Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh pemikiran Islam yang berasal dari Yogyakarta. Beliau lahir 1 Agustus 1868 dengan nama Muhammad Darwis, merupakan keturunan ke-12 dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, salah seorang wali Songo. Ide pembaharuan Kyai Haji Ahmad Dahlan diwujudkan dengan membentuk organisasi masyarakat Ormas Islam Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 yang bertujuan mengadakan pembaharuan berpikir dan beramal umat Islam menurut Al-Quran dan hadis yang murni. Dalam kiprahnya, Muhammadiyah banyak bergerak dalam bidang agama dan pendidikan. Haji Hasmin Asy'ari adalah tokoh nasional dan seorang ulama karismatik sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang, juga sebagai ketua umum pertama dan salah seorang pendiri organisasi masyarakat Ormas Islam Nahdlatul Ulama NU. Beliau dilahirkan di Jombang pada tanggal 14 Februari 1871 atau ada sumber lainnya mengatakan 10 April 1875. Bersama Kyai Haji Wahab Hasbullah dan para ulama yang lain, Kyai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya dengan tujuan membendung ide pembaruan yang digagas oleh kaum moderat pembaru kurang tepat untuk diterapkan, terutama berkaitan dengan pemikiran umat Islam boleh melepaskan diri dari keterkaitan mazhab dalam beramal. Gerakan ini dianggap akan mengancam ukhuwah Islamiyah dan kelestarian tradisi. Ahmad Hasan adalah salah seorang pemikir pembaruan Islam Indonesia. Lahir di Singapura pada tahun 1887 dan berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India. Kiprahnya bersama Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus mendirikan organisasi kemasyarakatan Ormas Islam Persatuan Islam Persis 12 September 1923 dengan tujuan berusaha keras memperbaharui umat Islam saat itu yang mengalami stagnasi pemikiran dan penuh ibdah, tahayul, dan khurafat. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren Persis di Banggil, Jawa Timur. Ahmad Sukarti dilahirkan di Pulau Arku, daerah Donggala, Sudan pada tahun 1875, sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Mesir, dan Mekah. Sukarti kemudian datang ke Jawa pada Maret 1911. Ini bermula dari permintaan Jami'ah Khair, organisasi yang didirikan warga keturunan Arab di Jakarta, untuk mengajar karena ketidakcocokan dia keluar serta mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada 6 September 1914. Tanggal pendirian madrasah itu kemudian menjadi tanggal berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad. Tujuan organisasi ini selain memurnikan Islam, juga bergerak dalam bidang pendidikan kemasyarakatan. Untuk apa ormas dibentuk? Untuk melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Sebutkan peran organisasi NU dan Muhammadiyah terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berbijak pada semangat persatuan dan perbedaan. Apa gelar yang disanding oleh kaum Haji Hasyim Asy'ari yang tidak diberikan kepada penerusnya di Nahdlatul Ulama? Gelar Hadratus Syekh yaitu tidak diberikan kepada sembarang orang. Sebutan itu hanya diperuntukkan bagi ulama yang dinilai telah memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi, lebih ilmu hadis. Kesimpulan, tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama NU. Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, pendiri Persatuan Islam. Jadi, kita harus saling menghormati antara organisasi dan saling menghargai keputusan yang diambil setiap orang.
Kesimpulan, tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia: Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nadatul Ulama NU; Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah; Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, pendiri Persatuan Islam. Jadi, kita harus saling menghormati antar organisasi dan saling menghargai keputusan yang diambil setiap orang.